Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tazkiyatun nufus kita, yang mana mungkin tazkiyatun nufus ini kajiannya kalau bahasa awaknya mungkin banyak marayah kadiri, wa ndak banyak mencaliak orang, mencaliak diri. Jadi kalau mengaji kau banyak-banyak mencaliak diri wa sendiri, karena tujuannya adalah pensucian hati. Kalau hati kau tentu nempel yang dake hati no, awak paling dake, dan dalam diri awak. Karena kalau niat kita belajar adalah islah diri, memperbaiki diri, insyaallah elok diri awak. Tapi kalau niat awak memperbaiki orang, nan orang alun tentu elok, nan awak alun tentu elok. Tapi kalau niat awak memperbaiki diri, mudah-mudahan elok awak contoh di orang. Kita buka dasar kajian kita pagi ini, surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat kolah cok kita dengar, mungkinlah hafal bolo. Halaman 506 balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun, jika datang kepadamu yang fasiqun, fasik, binaba'in, dengan sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayyun, telitilah kebenarannya, antusibu qauman bijahalah, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ayat ini secara umum Allah mengajarkan, kalau di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana adab kepada Nabi. Di ayat yang sebelumnya
tentang bagaimana berbicara dengan Nabi. Yaghuddu aswatakum 'inda Rasulillah. Agar kalian merendahkan suara ketika berbicara di samping Rasulullah. Nah, ini adab di ayat ke-6 ini. Bagaimana seseorang menerima sebuah berita. Secara halus Allah memanggil, wahai orang-orang beriman. Maknanya apa? Awak disuruh cerdas oleh Allah. Tanda awak cerdas tu fatabayyanu, meneliti setiap berita. Itu tanda orang cerdas. Kalau dilulu asana nadepek berarti tidak cerdas. Jadi awak orang beriman disuruh di Allah cerdas. Asbabun nuzulnya banyak riwayat dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis Ahmad, dan dalam kitab-kitab tafsir pun dinukilkan yang mana berkaitan tentang seorang sahabat yang dia masuk Islam, pemimpin kaum Bani Mustaliq. Ia masuk Islam dan menyatakan keislamannya di depan Nabi dan menyatakan kesiapannya mengamalkan Islam. Dan ia akan berjanji mengumpulkan orang-orang kaya di kampungnya dan akan memberikan zakatnya. Namanya Al-Harith bin Abi Dirar. Siapa Al-Harith bin Abi Dirar ka radhiyallahu anhu, mintu Nabi. Salah seorang istri Nabi bernama Juwairiyah binti Al-Harith. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diutuslah oleh Nabi SAW, yaitu Walid bin Utbah radhiyallahu anhu berserta rombongan untuk mengambil zakat tadi, menjepit. Lalu si Al-Harith ini, pemimpin Bani Mustaliq tadilah di kumpulannya zakat tadi. Tapi entah apa sebabnya, mungkin dalam perjalanan rombongan yang lah berjanji tadi untuk datang pada hari ini dan ini terlambat tiba. Karena keterlambatan tadi itu gelisahlah si Al-Harith tadi. Lalu Walid bin Utbah tadi sebelum sampai di Bani Mustaliq tadi tadanga kabar bahwasanya Al-Harith nyolah mengumpuan kaumnya. Mengumpuan mana enggak tahu. Rupanya Al-Harith mengumpuan kaumnya untuk menyambut kedatangan utusan tadi. Tah bisikan setan dari mana lah waktu itu. Walid bin Utbah ko takut. Koko janjan pai mamarang nyawa tibo. Akhirnya utusan Nabi tadi balik. Walid bin Utbah tadi beserta rombongan balik. Tidak jadinya masuk ke Bani Mustaliq. Baliknya. Balik sampai dia di depan Nabi dilaporkannya bahwasanya Al-Harith mengumpuan kaumnya. Ini tidak ditahu. Tidak ditanya dah. Dia mengumpuan kaumnya. Aku khawatir mereka akan membunuh kami. Kebunuhnya kami tiba sinian beko.
Mandanga itu tuh ya karena biasa kalau suatu kaum mengumpulan kaumnya biasanya kan nenta bayang kok ke diparanginya wak kan itu. Akhirnya dikirimlah oleh Nabi utusan yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu beserta rombongan, tapi Nabi pesan loh, tolong parisau lu deh. Yo batu berita ko atau tidak. Kan Walid korang baga isosoh na sampe ko. Ha. Cerita ko ta batu ta inda. Maka dikirimlah oleh Khalid bin Walid setelah dake istilahnya Pak Polisi intel ya, untuk mencari info. Dikirimlah intel yang terjadi sini. Malam-malam ternyata orang situ kampung tu azan salat subuh. Kok balik pada Khalid. Orang tu lagi azannya, salatnya. Tidak mungkinnya akan memerangi. Kan gitu. Maka rombongan Bani Mustalik ko lah deklah lambe bana utusan ko ndak tiba, dikumpuannya lah orang-orang kayu tadi, Al-Haris tadi. Kumpuannya ko pasti ada nan terjadi. Tidak mungkin tidak. Utusan Allah tidak akan pernah beringkar janji. Kita datang sama-sama ke Madinah. Bawa sekali zakat waktu antan ke Nabi. Tidak datang utusan awak sana mantan. Sambil untuk mencari keterangan yang terjadi sebenarnya. Aku khawatir Jan datang laknat Allah kawak beko. Itu yang ditakutnya. Akhirnya pailah rombongan kau. Di tengah jalan dihadanglah oleh Khalid tadi. Lalu ditanya dek Al-Haris tadi, untuk siapa kalian diutus? Untuk menjemput kalian? Manga kami kabarnya engkau akan menyerang utusan Nabi yang menjemput zakat. Si fulan yang datang. Basobok sebatang hidungnya ndak ada dah. Kecek si Al-Haris. Kamu menyerang manga basobok ndak ada dah. Sia utusan Nabi bara orangnya, bantuannya, tidak ada kami mencari. Bahkan kamilah menyambut kedatangannya ketika lah di hari nan lah ditentuan tu. Maka akhirnya Al-Haris berserta kaumnya yang kayu-kayu yang membawa zakat tadi dibawa ke hadapan Nabi SAW. Sesampai di hadapan Nabi, Nabi bertanya, benarkah kamu akan menyerang utusanku? Demi zat yang Allah telah mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah. Mencaliak utusan kau tu sampai kini lena doa boleh je. Alum bas caliak ambo ba utusan kau tu dah. Bahkan kamilah menunggulah menyiapkan tu caliak barang kami di luar. Harta zakat kami lah kami bawa kemari. Kami berkumpul waktu itu untuk menyambut kedatangan utusan engkau tu. Di masalahnya tu. Terus Walid bin Utbah kau berduta? Ndaklah dah. Ikumpuannya kaumnya tu kami khawatir. Hanya ndaklah salah sebenarnya tu dah. Aku khawatir. Kalau anu dua sahabat berduta ndak mungkin. Aku khawatir mereka akan membunuhku.
Bunuhnya kami beko. Itu kan berita tuh. Diserangnya kami beko. Dengan kejadian itu turunlah surah Al-Hujurat ayat 6. Itu sekilas tentang asbabun nuzulnya. Nah, kita cari ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti siapa tuh? Awak Allah himbau. Kasih awak. Awak apa? Awak kalau datang. Jika. Kata-kata in. Jika. Itu suatu kejadian yang bisa jadi, bisa tidak. Jika. Namanya jika. Bisa jadi. Tapi tidak selalu terjadi. Tapi bisa ada kejadian beko kawak. Atau seorang datang kepadamu. Yang orang tu fasik. Ternyata Walid bin Utbah radhiyallahu anhu hanya berkata pada itu, lah kanai. Ndaklah nyembek cerita dah. Kan ndak mbek ceritanya lah dah. Cuman aku khawatir mereka menyerangku. Itu sekecilnya kecemasannya, tapi tanpa dasar. Kecemasan ndak atau dugaan. Dugaan yang ndak pakai data. Ndak ada bukti. Lai di kecilnya di Allah ayat tu fasik. Apa arti fasik? Jangan tu dua macam-macam lu fasik ke apa? Fasik ko dalam bahasa Arab fasaka. Bila orang Arab mengejakan fasaka ko biasanya untuk buah. Ada buah-buahan busuk. Buah busuk ko namanya fasik. Atau buah nan terlalu masak. Fasik. Apa kasihnya? Buah busuk cik terlampau masak cik apa namanya? Ya kalau buah lemah makan tu dulu. Berarti buah ko tidak saya makan. Busuk cik terlampau masak cik. Berarti tidak lama dimakan tidak lama. Dan tidak layak untuk dimakan. Namanya fasik. Untuk buah. Digunakanlah untuk orang. Berarti orang kok tidak layak pakai. Orang yang tidak layak pakai. Kalau dalam badosa namanya pelaku dosa besar. Orang yang tidak malu berbuat dosa namanya fasik. Kalau nyo masih malu-malu berbuat dosa terlalu lain. Tapi kalau lah di depan umum tidak malu nyo berbuat dosa tu dah. Lah fasik. Tidak salat duduk saja. Jadi orang salatnya tidak. Tidak dulunya merasa berdosa. Itu fasik. Buah busuk pada aku. Tidak layak. Tidak layak dipakai, tidak layak dikonsumsi, tidak layak dipapangan. Kalau tiba dewa antimun bungkuk pada aku. Jua tidak masuk hitungan. Ya kan? Masuk karung na. Tidak timbang orang. Tidak hitung orang lah. Itu gambaran fasik. Atau orang siang hari puasa santai saja makan. Seharusnya ada rasa malu. Wak tidak puasa dengan berapa alasan silahkan. Yang disyar'i itu boleh.
Nyo sedang haid misalnya. Tapi jadi kurang rami makan. Kalau kurang rami maka orang puasa merasa tidak menghormati orang puasa. Nah, terang-terangan babuik mode itu di depan orang ramai namanya fasik. Tidak malu berbuat dosa. Itu pertama. Jadi kalau ada berita datang, cari orang dulu. Nak ngecek kau lagi sembahyang tak? Itu dulu. Kau harus cerdas. Lagi sembahyang orang apa ya? Atau kali silahnya track recordnya baru orang nama ngecek kau. Jadi harus tahu buah kau buah rancak, kau buah busuk kau atau buah terlampau masak. Ada orang putih satali nama ngecek kau kan? Ayo terima lo. Kabelnya putih cek. Berarti barang kau terlampau masak kau. Jangan diterima lo. Atau nyo mengecek ndak berdasar, ndak berdata. Iya anunya, iyo kaban. Kalau lah kaban ndak usah. Kalau kaban ceritanya, yo kecek orang. Tidak usah. Wah harus cerdas juga mencari orang nama ngecek. Tapi kalau nama ngecek kau kalibernya buah masak, rancak, dah ai pecik dah. Dia Allah menyuruh wak cerdas dulu. Cerdas mencari sianan mengecek. Kalau iko patui di danga kecek. Iko antara danga je indak salah. Kalau iko jadi danga lai. Harus tahu wak. Awak wah. Jangan orang luar awak. Harus tahu wak dulu. Ko patui danga kecek. Ko indak. Kemudian lain binabain. Arti naba pak. An-naba. Beda dengan khabar. Khabar itu bahasa Arabnya. Khabar. Naba. Bedanya an-naba itu berita besar. Kalau khabar bisa gadang, bisa ketek. Kalau an-naba berita itu penting. Kalau khabar bisa penting, bisa tidak. Nah, awak dalam menerima berita pun carilah dulu naba atau khabar. Kabar, kalau kabar tak usah salah. Tapi kalau berita kau penting, besar, ndak terima dah. Itu loh nang kadi teliti, ndak seluruh cerita loh kadi teliti dah habis nari dah. Nang kadi teliti itu nama nabak saja. Artinya Allah nyuruh awak cerdas. Nabak nam berita pantiang salah. Nam berita pantiang salah. Kau dak pantiang mengalu dak usah saya dengar cerita tu. Ndak seluruh cerita lo kadi dang. Ayo. Ada nam patut mode itu. Mode itu jadi sosmed tu. Harus cerdas juga. Nak masuk ke WA, nak masuk ke Facebook. Kau berita naba atau berita khabar. Kalau tidak pantiang, tidak usah baca. Kalau pantiang, menurut awak baca. Apalagi berkaitan dengan akhirat. Itu tidak baca. Kalau kalawak-lawak saja, cerita hau-hau saja, anda usah. Habis sehari saja. Kalau lah share tu lain kajinya lain. Lah setelah fatabayanu baru dah asar. Walau masuk tabayanu lain. Macam memilih berita sebagainya. Kau pantiang, kau indah. Lah tahu soal itu alasan tiang wak nama. Kau berita pantiang, kau indah.
Ko perlu dah ko indah. Kalau lah masalah pribadi orang, tak perlu lah baca dah. Tak perlu di imang ada kecari na ini keluarga orang mengaka dua pula. Kemudian, yo beritaku besar menurut awak. Kalau dapat dah. Nama ngecek, kurasnya percaya awak bah. Kebetulan, rasa percaya awak aja. Tapi penting tak? Yo besar lo mah beritanya. Baru awak fatabayanu. Tak sadonya yang kadi. Fatabayanu itu dah. Nam pantiang-pantiang saja. Dan itu pun kali berawak lo untuk mentabayunnya. Nya mamaknya lagi mangala awak kemurih. Wangih na orang kawak. Si awak tentunya orang kawak kada. Mangga satu-satu kemari je. Misalnya di pesantren misalnya. Itu urusan pesantren. Payah ke pesantren itu murih masih awak tu cari orang. Itu malu sepulang lagi kan. Mencari kebenaran tu yang kaditabayun tu nang kaliber awak lo. Nang karaju awak lo. Dan ada wenang awak di situ. Tabayun. Asal dari kata bayana, bayan. Artinya penjelasan. Meminta penjelasan, meminta keterangan. Banan sabananyo. Itu nang dicari. Mencari keterangan itu saja. Lalu di ayat selanjutnya, antusibu qaumam bijahalah. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena bijahalah. Arti jahal. Bodoh, ceroboh. Kebodohan itu bisa jadi wak salah berbuat bodoh tu karena ndak tahu tu cik. Kan dia? Wak ndak tentu satu-satu lah dah wak. Ujung-ujungnya bodoh jadinya. Keputusan tu keputusan yang diambil dengan kebodohan. Ya ndak tentu dah wak. Wak ndak jalih perkara tu. Satu lo wak manuan. Wak ndak tentu. Wak ndak tahu duduk tagaknya. Satu lo akan bodoh. Keputusan yang diambil dengan kebodohan. Ada yang kedua karena tergesa-gesa. Bodoh je namanya. Keputusan yang diambil tergesa-gesa juga namanya karena kebodohan. Bisa karena awak ndak tahu tu cik. Salah ambil keputusan. Bisa salah ambil keputusan kau. Dek taguluk. Taguluk namanya. Capek sen. Sesuatu yang dibuat dengan berlahan-lahan itu dari Allah. Tapi kalau tergesa-gesa itu dari setan. Maka apa sen yang kawak pa buat, keputusan yang kita buat, batananglah mambiaknya. Tu. Batanang. Kalau lah main emosi-emosi, itulah setan di belakangnya. Lalu fatusbihu. Fatusbihu kok asal katanya kan subuh. Arti subuh. Pagi bana baru. Kan lu ndak pagi lah itu dah. Pagi bana. Fatusbihu beko terlampau pagi kalian. Maksud terlampau pagi. Ala ma fa'altum
atas apa yang telah kalian perbuat, nadimin, menyesal. Apa menyesalnya? Ia tidak terlampau pagi menyesainya beko. Berita yang kita terima salah membiak keputusan, maka penyesalannya terlalu pagi. Tapi kalau lah berfikir bana, lah baik payuhan mana baru diputuskan salah. Kesalahanku mungkin lama nanti baru tahu. Lah sekian tahun kemudian, salah. Rupanya keputusan kita dulu. Tapi lah lama. Tapi kalau keputusan yang diambil tergesa-gesa, dengan kemarahan, karena ketidaktahuan, pagi wak lah cepetnya sah. Manyasa mau ngecekan patang-patang baru kecil. Kini nyasa sih. Ini manyasa mau patang kejadiannya baru. Jadi terlalu pagi wak manyasa karena ketidaktahuan, kebodohan, dan karena tergesa-gesa. Jadi tiga tu ada fasik. Fasik kau apa? Buah terlampau masak. Atau buah busuk. Caliak buah kau nama ngecek buah rancak. Tu dulu. Nama ngecek kau buah rancak kau ndak. Elok makan kau ndak. Atau buah kau buah busuk kau. Sekuduang nak bisa terima kau nya. Kalau buah busuk tu mana tu? Pisang busuk sebelah bisa makan, sebelah hendak. Maka awak berfikir, awak cerdas di surah Allah. Nanda tanggo separuh busuk na kata harus tahu juga. Atau busuk na buah kau sadon nak saya terima caklah. Itu dulu pertama harus awak teliti. Yang kedua beritanya, nabaknya. Nabak kau berita gadang, berita ketek, penting atau tidak penting. Kemudian alai jangan tergesa-gesa. Tabayun dulu. Dan nan kawak pariso tu nan kali berawak saja. Nah, dalam hadis surat Muslim yang kita takwian itu, dalam hadis surat Muslim Nabi SAW bersabda, kafa bimar'i kadziban. Cukuplah kecik Nabi seseorang tu dikatakan pendusta. Dah cukup. Kafa cukup. Cukup dinyo tu. Dikecian dinyo tu seorang pendusta. Lah layaknya dikeciannya pendusta. Atau ayu haditha bikulli ma sami'a. Dia berkata dengan setiap yang dia dengar. Bahasanya disampaiannya ani dangan itu sadono. Antarangan orang sampainya lo, antarangan orang sampainya lo. Ndak preso-preso no kecek orang lo. Sia orang nang ngecek entahlah. Berita no pantiang dah pantiang entahlah. Tapi antarangan sampaiannya. Cukup dia dikatakan seorang pendusta. Jadi tidak seluruh dan didangan yang disampaikan dah. Manan patui saja. Itu untuk awak. Kemudian dalam Imam An-Nawawi mensyarahkan hadis tadi itu di bab khusus namanya bab larangan menceritakan semua yang didengar. Jadi awak tidak boleh mencari tuan an awak dengar tu, tidak boleh cerita saja. Maka cerdas tadi. Siapa nak mengecek celik lu. Berita no nabak atau tidak. Harus cerdas juga. Dan musibah terbesar bagi awak nanti, bagi awak. Musibah bagi awak terbesar di akhirat nanti adalah gara-gara ikolah. Menceritakan, kalau kini namanya men-share. Dulu kan tak ada orang nulis-nulis.
artinya mengeceknya. Kini orang menulis-nulis, berarti menyebarkan. Mana didanga, mana tertulis, video kah namanya, koa kah namanya. Jangan di-share seluruh anan masuk KP waktu. Caliak Lucianan mengirim. Caliak lo berita ko batu indak. Berita ko gadang ko pantiang ko indak pantiang. Ndak seluruh berita ka diser. Musibahnya dawak nanti. Kalau itu menyangkut nama baik seseorang, aku nambayo. Berita nan wak share tu menyangkut nama seseorang. Nama baiknya kah? Apanya kah? Dan itu rusak namanya gara-gara awak. Satu awak di dalam tu cik. Itu tidak bisa ipang-apangan lah. Bama urihnya nanti di akhirat. Baca rohnya di akhirat nanti. Di akhirat tu seluruh hak seseorang pasti Allah kembalikan. Dalam hadis yang terkenal, tahukah kalian orang yang muflis? Orang yang bangkrut? Kecil Nabi. Artinya membawa amal banyak ke akhirat. Puasanya, salatnya, sedekahnya. Banyak amalnya dibawanya ke akhirat. Tapi tiba di akhirat, dek. Nyo pernah menzalimi siano. Nyo pernah malakean tangan kasiano. Nyo pernah merusak nama baik siano. Nyo pernah mempagunjangan siano. Siano. Akhirnya amalnya tadi dibagi-bagikan. Ketika pahalanya lah habis, akhirnya dosa-dosa orang nanti dirusaknya tadi itulah diagihan kainnya. Akhirnya dicampaannya ke dalam neraka. Awaklah pandai mengaji. Awaklah pandai salat. Awak rajin lo puasa kadang. Rajin lo berzikir. Tu agih-agih lah kau orang. Ana mana tu? Panik dawak kayu di orang tu. Sambal masak. Apa? Minyak habis sambal. Sambal tak lama. Wala bayabi. Wakatu habis. Humu habis. Wala panik. Wala. Yalah babi habis. Bagi. Tidak ada nak bisa lah. Saya makan amal tadi itu. Bagi-bagian lo kau orang ka rugi. Jadi men-share kau hati-hati. Kemudian contoh sedikit kau seketek mengenai Menteri Agama misalnya. Yang kau tolak tu apa? Keputusan Menteri Agama. Tu ini kan membuat berdasarkan lembaga keputusan Menteri Agama. Kami menolak dengan alasan 1, 2, 3 silakan. Tapi jangan dibuat lo gambarnya, videonya, nyo sedang manu. Ndak ngeceknya lah itu. Itulah pencemaran nama baik. Itu karena hati-hati. Share lo doa. Satu wak berarti di dalam tu. Karena itulah masalah pribadi. Ada yang patui, ada yang tidak. Itu harus cerdas waktu. Ada yang wajah orang. Lagi bentuk orang mula sudah tu lah tukasan. Masuk sanang lo tiwak wak share lo. Berarti lah sama kanai wak. Awak lah pandai beramal kirim lo kayaknya. Di mamilah mana patut mana indah. Video nak gini, hati-hati je. Men-share video kadang dipotong orang. Bapak-bapak, ibu-ibu semua kerbau je. Apa itu sih videonya? Dibuatnya capture.
Seorang ustadz mengatakan jemaahnya kerbau. Aku menurang. Oh, itu ustadznya. Oh, aku masa jemaahnya dikeceknya kerbau. Kalau orang cerdas sudah, bolehlah komen. Ada ndak lanjutan videonya ya? Pokok sampai itu sen. Oh, Pak, ibu-ibu semua kerbau. Rupanya ada lanjutan video. Bapak Ibu, semua kerbau itu boleh dijadikan hewan kurban. Lanjutan videonya rupanya itu. Hati-hati, Pak. Kalau di zaman digital kini bisa diedit sesadanya. Orang mengecek sing, apalagi orang ngecek sing Inggris. Pada nanti sing Inggris diterjemahan orang di bawah. Berupun nama beda. Kecek je terjemahan kau. Bagi wak nan tahu. Kalau nak tak tahu, rata kayu ini no. Alisir nala. Mai doan beko di akhirat. Kini tak ada. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan banyak ulama-ulama lain. Musibah terbesar di akhirat. Bagi awak musibah terbesar. Aku bagi awak aku. Berita nalah wak sampai-sampaian tu berita dan itu ternyata tidak benar di akhirat. Kan diperisau deh. Ditanggungjawabkan dan kalau ia benar waklah salah terpasu pahala agi yang kau orang. Itulah musibah paling ada. Maka ayat tadi itu, ayat 6 tadi itu memang nasihat benar dari Allah untuk awak. Kalau datang orang bawa berita, caliakna orang nolu. Caliakna orang no, nama bawa tu sia, pilih-pilih orang nang kedidanga kecek tu. Tu beritanya pantiang dak. Kalau pantiang baru, kalau indak pantiang na dak usah. Tu kalau yo pantiang kaliber awak ndak. Patut ndak awak satu, kalau patut satu. Kalau ndak patut mengalok satu, rumah tangga orang mengalok satu. Intinya Allah menyuruh awak cerdas. Tujuan biar ndak menyasar. Kan jahalah tu bodoh. Bijahalah. Lawan dari jahal tu. Bodoh tu lawan. Cerdas. Kalau ndak mau awak mau di ayat ko, yo bodoh awak namanya. Tapi kalau amu awak seperti dalam ayat ko, lai cerdas awak. Kini tu Bapak Ibu. Wah. Nan telongsong ko ada ayatnya Pak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad, Allah nyuruh ngecekkan Nabi. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihan ke hamba-hambaku yang mereka telah telongsong. Pertanyaan Pak Haji kan itu tadi, nan telongsong. Asrafu ala anfusihim. Lah banyak telongsong berbuat salah ke dirina. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putih asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu sebenarnya luas. Aca Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian jami'a, semuanya. Sadu alahi. Ya kalau anda tak tahu mengalah keadaan. Ambolah empu gunjang patang tak perlu kecil macam itu. Rupanya berang sudah tu. Bakok pokoknya nama jadi masalah jadinya. Jami'ah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada ayat yang lebih senang dari ayat kau. Surah Az-Zumar ayat 53. Tidak ada ayat yang lebih menyenangkan hati lah kau. Karena sudah Allah mengucapkan sesungguhnya Allah. Kalau cukup sebenarnya.
Sesungguhnya Allah, lawan sungguh Allah ngecek. Ambu ampuni dosa kalian. Salah selesai. Ambu ampuni dosa kalian, insyaallah. Sungguh kecil. Lah sungguh lah Allah ngecek. Pakai lo jami'ah. Sadonyo. Sadono. Utang enggak 10 M. Itu datang orang bank ke rumah. Utang Pak berasiso Pak. 9,5 M lain. Lapui sadono. 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 Kan ada orang datang itu. Wah tambah nilai ceritanya. Pi utang Pak lah lawan suah. Kan tinggal 9,5. Berarti sisa 9 lain. Oh, kan. Tapi Allah mampuni ndak? Ndak bagaan dah. Sadonyo. Manalah tolong song salamoko tak ampun salah. Kakatih ba jangan buat-buat leh. Lah tu. Cukup. Subhanakallahumma rabbana. Allah. Larangan untuk menjadi makmum di belakang imam yang fasik. Terus mau menilai seorang imam kok fasik. Tadi kan patokannya adalah orang yang tidak malu berbuat dosa, kan? Tapi dalam suatu keadaan orang tahulah rekordnya imam kok mana malu berdosa, kan? Seperti terang-terangan kok berjudi gitu kan. Tapi di kampung itu cuma inyo yang bisa jadi imam. Awak masuk ke kampung itu kan. Baca awak supaya untuk sementara meyakini bahasa salat berjamaah itu wajib kan. Awak tamu di sini atau balik. Bang Kalau mengenai bab salat atau mungkinlah lain lo babnya. Mengenai bab salat tu fikih lah kan. Fikih ko untuk jadi imam tu kan ada lo persyaratan. Syarat ko kan yang seharusnya 1, 2, 3 seharusnya. Cuman cerita di lapangan kan kenyataannya. Anang kenyataan ko sambuah ko. Banyak ragamnya. Termasuklah seperti yang datanya tadi. Track recordnya ko nyopa lepau. Kadang ya satu lo wajudi seketik-seketik. Tapi ndak ada di kampung tenang ke imam selain ini nyolai. Kau mantun. Tu, Inyo garin yo lo imam yo lo. Sekarang dinyo orang membawa tuang kulo kinyo kan. Awak imam kemaju orang ndak percaya coba. Orang di kampung tu percaya je nyo. Itu kau lah itu. Itu nanado no. Ayo, kau buah tadi fasik tadi teh. Ya kan dari buah nan busuk cekot tu kau ada nasi ketik. Nak bisa makan. Kalau sabalah tu banyak tu. Ya, sakuduang teh. Ya tiba di pisang ya sepanjang kau pisang mungkin sekiko nak bisa makan. Ana bisa makan tu saya ambil. Tentu beko bajalan keluar tu kita fikir leh. Tentu kader sehari kampung tu nan kajadi ulama disekolahkannya ke sekolah yang memang mencetak para ulama. Jalan keluar saya cari lah. Kalau itu tu agak payah tu. Nama dia tu payah. Dia ajaib punya bangi lah tu. Ia nyala gaik loh. Kaya ajaib tak jauh mungkin. Encak di kader saja yang lain. Sambil kita doakan juga beliau tentang bertobat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.